Langsung mulai saja ya. Dalam pembahasan live kita ya, dalam pembahasan tahsin kita di sini ada 3 ya komponen materi yang biasanya ini kita bahas ya. Yang spesifik kita bahas itu ada 3 komponen materinya. Nah, materi yang pertama nanti kita akan bedah ya. Huruf-huruf yang ada di layar di atas saya ini nanti kita akan bedah dari segi makharijul hurufnya. Yang pertama kita akan bedah makharijul hurufnya. Lalu yang kedua, nah nanti kita juga akan mengkaji ya, membahas sifatul huruf ya, sifat. Nah, sifat ini dia karakter ya, karakter yang melekat pada huruf-huruf hijaiyah. Lalu yang terakhir nanti kita akan bahas penyempurnaan harakat ya, itmamul harakat. Nah, ini yang akan kita bahas juga di dalam pembahasan materi kita. Nah, baik. Silakan teman-teman semua yang sudah bergabung, yang sudah masuk, ya ini sudah ada sekitar 60-an orang. Silakan bisa men-share terlebih dahulu, diajak saudara, teman, ya, kerabat, anak cucunya, ya, teman-temannya semuanya diajak untuk bisa ikut belajar bersama kita di sini ya, untuk belajar tahsin. Nah, belajar tahsin Al-Qur'an. Ya, sambil tap layar dan jangan lupa di follow akun host ya, akun saya terlebih dahulu agar teman-teman mendapatkan notif pembelajaran tahsin kita yang insya Allah rutin kita laksanakan ya setiap pagi. Mudah-mudahan doakan semoga kita tetap diberikan keistiqomahan. Nah, baik, kita langsung mulai ya, kita langsung mulai saja untuk pembahasan ayatnya. Ayat pertama ya sudah kita bahas ya, ayat pertama sudah kita bahas. Nah, karena kemarin pagi kita bahas huruf ro ya, kondisi huruf ro yang dibaca tebal dan kondisi huruf ro dibaca tipis dan kondisi yang boleh dibaca tebal dan tipis. Nah, ini saya mau mereview ulang materi yang kemarin. Nah, hanya mereview saja ya, mengulang agar mengingat kembali apa yang sudah kita bahas pagi kemarin sebelum kita lanjut ke pembahasan materi kita yang baru pada pagi hari ini. Nah, untuk huruf ro yang dibaca tebal tafkhim itu ada 6 kondisi ya. Dan 6 kondisi. Yang pertama huruf ro-nya yang berharakat fathah dan dhammah ya. Huruf ro yang berharakat fathah dhammah ini wajib kita baca tebal. Contohnya alam taro, alam taro. Nah, ini huruf ro yang dibaca tafkhim. Lalu yang ro dibaca tebal yang dhammah. Nah, huruf ro yang dibaca tebal yang dhammah contoh ruwaida, ruwaida. Nah, ini juga dibaca tebal. Oke, lalu ini jelas enggak? Kalau seperti ini suaranya jelas? Saya jepitin aja deh. Oke. Kalau lalu kondisi yang kedua, huruf ro yang sukun didahului dengan harokat fathah dan dhammah ya. Huruf ro sukun yang didahului dengan harakat fathah dan dhammah ini juga wajib dibaca tebal. Contohnya yarzuqukum ya, al-furqan. Nah, ini juga dibaca tebal. Lalu yang ketiga, huruf ro sukun didahului dengan hamzah wasal. Irji'i, irji'i. Nah, ini juga dibaca tafkhim. Lalu yang keempat, huruf ro mati setelah kasroh ya, setelahnya ada huruf isti'la yang berharakat fathah. Mirsad, mirsad. Nah, ini dibaca tafkhim juga. Lalu yang kelima, mati karena waqaf, setelahnya terdapat huruf alif dan waw sukun. Contoh al-ghaffar, al-ghaffar ya. Lalu yang terakhir ya, mati karena waqaf setelah huruf mati yang didahului dengan fathah dan dhammah. Contohnya wal fajr, wal fajr. Itu juga dibaca tafkhim. Nah, ini ya. Jadi ada 6 kondisi. Lalu huruf yang ro ini saya singkat saja ya, teman-teman. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman semua mau melihat tayangan ulang live kita, itu kan panjang ya. Kalau pembahasan huruf ro itu kalau secara detail seperti pagi kemarin yang kita bahas, ini sangat panjang videonya. Jadi nanti yang mau melihat tayangan ulangnya kunjungi YouTube saya saja. Nah, di situ sudah saya upload ulang
tayangan live-nya. Kenapa? Karena kalau di TikTok kan nggak bisa ya kita tayangkan ulang, karena di TikTok itu videonya terbatas. Nah, jadi video panjangnya nanti teman-teman bisa akses di YouTube saya. Baik, itu untuk huruf ra yang dibaca tipis ya. Yang pertama, ra yang berharakat kasroh ya. Ri. Nah, ra yang berharakat kasroh ini pasti dibaca tipis. Tajri, ri. Nah, ini dibaca tipis. Lalu huruf ra sukun didahului dengan harakat kasroh. Kalau yang didahului dengan harakat fathah dan dhammah, maka ini dibaca tebal ya. Contohnya tadi yarzuqukum. Nah, ini dibaca tebal. Tapi kalau huruf ra sukunnya sebelumnya ataupun didahului dengan harakat kasroh, maka harus dibaca tipis. Contohnya al-maqabir. Nah, bir. Nah, jadi huruf ra-nya dibaca tarqiq. Begitu ya. Oke, sebentar. Mic-nya mati. Oke. Nah, lalu kondisi yang kedua, ya ra-nya mati didahului dengan ya sukun. Nah, khair. Nah, ini dibaca tarqiq ya, tipis. Nah, lalu yang terakhir, ra mati karena waqaf, setelahnya ada huruf mati ya, didahului dengan kasroh. Ya, huruf matinya bukan huruf isti'la. Contohnya lidhi hijar. Nah, jadi huruf matinya itu bukan huruf isti'la. Lalu yang terakhir, huruf ra yang boleh dibaca tebal atau tipis. Nah, ini ketika ra-nya sukun, sebelumnya ada harakat kasrah, di depannya ada huruf isti'la yang bukan berharokat fathah dan dhammah. Berarti dia harakatnya kasrah. Firqo. Boleh firqo atau firqo. Nah, jadi boleh tebal atau tipis. Lalu yang terakhir, mati karena waqaf, setelah huruf isti'la yang mati didahului dengan kasrah ya. Misr. Nah, jadi huruf ra-nya waqaf, sebelumnya ada huruf isti'la sukun. Nah, ya, jadi dibaca tebal atau dibaca tipis boleh. Baik, seperti itu ya, insyaallah. Pokoknya untuk pembahasan huruf ra tafkhim dan tarqiq ini sudah kita bahas lengkap ya di video sebelumnya ataupun di live kita pagi kemarin. Jadi kalau nanti teman-teman mau lihat tayangan ulangnya secara detail, nah nanti bisa kunjungi akun YouTube saja ya, akun YouTube saya. Insyaallah itu lengkap, saya upload ulang ya tayangan live pembelajaran kita. Nah, untuk hari ini, untuk pagi hari ini insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan surah An-Nasr-nya. Ya, kita akan bahas ayat kedua. Nah, kita akan bahas ayat kedua dari surah An-Nasr. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik, silakan. Teman-teman yang sudah bergabung, sudah masuk di dalam live kita pagi hari ini ya, ahlan wa sahlan. Silahkan teman-teman bisa men-share ya video pembelajaran kita terlebih dahulu ya, agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat ya pada live kita, pada pembelajaran kita. Diajak teman-temannya, majelis ta'limnya ya, agar bisa ikut bergabung bersama kita nih pagi hari ini. Insyaallah ini bisa menjadi wasilah amal soleh kita, menjadi wasilah kebaikan kita. Ya, jangan lupa insyaallah silakan di-share dan sambil men-tap layar. Yang belum follow akun saya silakan di-follow terlebih dahulu agar mendapatkan notifikasi pembelajaran tahsin yang insyaallah rutin kita laksanakan setiap pagi ya. Yang jelas di sini kita saling mendoakan semoga tetap diberikan kesehatan. Baik, yang pertama ya, bismillahirrahmanirrahim, kita mulai ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, yang pertama kita bahas untuk ayat kedua. Nah, ya. Ini kita akan bedah ayatnya, hurufnya ya. Kita akan bedah satu persatu hurufnya dari segi makhraj, sifat dan cara menyempurnakan harakatnya. Nah, kalau makhraj ini tempat keluar huruf ya.
Nah, ini kita harus tahu dulu apa perbedaan dari makharijul huruf dan sifatul huruf. Nah, apa sih yang dibahas ya terkait materi ini kan gitu. Nah, kalau makharijul huruf ini tempat keluarnya huruf hijaiyah. Ya, tempat keluar. Misalkan huruf shad keluarnya dari ujung lidah sejajar dengan gigi seri bawah. Huruf apa lagi? Dhad, huruf dhad dia keluarnya dari sisi pinggir lidah ya, menyentuh ke gigi geraham atas, boleh kiri, boleh kanan, boleh dua-duanya. Nah, ini makhraj, tempat keluar. Nah, kalau sifat ini cara kita mengeluarkan huruf. Tadi misalkan huruf shad keluarnya dari ujung lidah sejajar dengan gigi seri bawah. Nah, dia ada temannya di situ, ada huruf sin juga. Sin, shad ini makhrajnya sama, tempat keluarnya sama, tetapi cara mengeluarkan hurufnya berbeda. Maka kita perlu kaji juga sifatnya, kita kaji makhrajnya. Begitu ya, itu perbedaannya. Nah, bedanya apa nih? Contoh ya, misalkan huruf shad makhrajnya ujung lidah sejajar dengan gigi seri bawah. Nah, perbedaan cara mengeluarkan hurufnya, huruf shad dan huruf sin, dia di ketebalan huruf. Huruf shad memiliki sifat ataupun karakter tafkhim, huruf sin karakternya istifal ataupun tarqiq, tipis. Nah, jadi tidak ada bunyi huruf sa, so, tidak. Nah, tapi sa ini tipis, so itu tebal. Nah, kan berbeda ya cara pengucapannya, cara mengeluarkannya. Makanya penting sekali kita bahas ya, kita kaji seperti ini. Makanya banyak salah ya ketika kita membaca surah Al-Fatihah itu kan banyak kesalahan ketika huruf shad yang kasroh ini sering terbaca huruf sin. Nah, contoh misal ihdinas siro, kurang tepat. Padahal huruf shad dia memiliki karakter sifat tafkhim, lalu isti'la, lalu punya sifat juga al-itbaq. Walaupun nanti dia berharakat kasrah, maka harus tetap kuat ketebalannya. Ihdinas sirato. Nah, jangan dibaca siro. Nah, begitu. Itu contohnya ya terkait makharijul huruf dan sifatul huruf ya, antara tempat keluar dan cara mengeluarkan. Oke, baik. Kita langsung mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat kedua ya, saya bacakan dulu, baru nanti kita bedah satu persatu. Ayo, silakan teman-teman yang sudah masuk, sudah bergabung di live kita ya. Kita berkenalan dulu deh ya. Kita isi daftar hadir yang sudah masuk di room live kita pagi ini dari mana saja. Coba tulis di kolom komentar ya. Mungkin teman-teman ada yang datang dari Sumatera, dari Jakarta, dari Jawa, dari Jawa Timur, atau dari Sulawesi. Coba tulis di kolom komentar. Saya pengen tahu nih yang sudah hadir dari mana saja. Nah, ini sudah ada dari Serang tuh, ada dari Serang Banten ya, ada Lampung, Padang ya, Masya Allah, luar biasa ya. Jadi teman-teman yang sudah bergabung, coba kita isi daftar hadir dulu. Yang sudah masuk ini datang dari daerah mana saja, ayo. Yang sudah bergabung ini hadir dari daerah mana saja, coba kita pengen tahu. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi harus kita ketahui perbedaan antara makharijul huruf dan sifatul huruf. Baik. Tulung Agung, Bangka, Cianjur. Masya Allah ya. Luar biasa ini. Oke, Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan ya. Silakan ya teman-teman yang sudah bergabung, ahlan wa sahlan. Yang sudah bergabung, sudah ikut belajar, ahlan ya. Insyaallah mudah-mudahan majelis kita walaupun secara online seperti ini ya, Allah berikan keberkahan. Allah jadikan usaha kita ini, ikhtiar kita ini sebagai pemberat amal kebaikan kita kelak di akhirat ya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, baik, kita lanjut. Kita lanjut ayat kedua ya. Wa ra'aita, wa ya. Nah, huruf waw ini memulai hurufnya dengan membulatkan mulut. Jangan wa. Sempurnakan. Wa ya. Wa ra'aita. Nah, perhatikan di sini huruf ra berharakat fathah ya, sudah kita bahas kemarin. Huruf ra yang berharakat fathah ya, tafkhim dibaca tebal. Wa ro. Nah, mendebalkan huruf ra
hati-hati jangan sampai bibir kita terlibat. Ya, contoh waro. Jadi huruf ro ini tidak melibatkan bibir. Jangan sampai bibir kita bergerak atau mencucu. Nah, hati-hati. Karena makhraj huruf ro bukan dari syafatain tetapi dari torful lisan. Waro aita. Nah, lalu ada kalimat aita, huruf hamzah bertemu dengan ya sukun. Nah, ini perlu disempurnakan terlebih dahulu. Huruf hamzah ya. Konsepnya apa? Ketika huruf tersebut berharokat fathah, berarti sempurnakan penyempurnaan harokatnya. Ya, bunyinya a dibuka mulutnya, jangan sampai miring bunyinya. Nah, biasanya apalagi di depannya terdapat huruf lin. Nah, aita. Karena terburu-buru, tergesa-gesa mengambil vokalnya, akhirnya huruf a-nya kurang sempurna, miring, jadi vokal e. Aita. Harusnya aita. Nah, jadi vokalnya a baru dilembutkan huruf ya-nya, gitu ya. Lalu ada nun musyaddadah, ditahan ya sekitar 3 ketukan. Waro aitan nasa. Nah, ya. Di situ ada huruf alif. Nah, berarti mad tabi'i ya, mad tabi'i panjang 2 harakat, enggak boleh masuk ke rongga hidung. Waro aitan nasa yadkhulu. Nah, lalu ada huruf ya fathah ya. Yang jelas di sini yang perlu kita perhatikan hurufnya ya. Huruf yang berharokat fathah sempurnakan dengan membuka mulut. A ya, yang kasroh rahangnya turun, vokalnya i. Yang dhammah mencucu, u. Nah, jadi latihannya seperti apa? U i a ataupun a i u. Nah, jadi begitu saja ya. Jadi diulang terus saja nggak apa-apa. Jadi misalkan setiap 5 waktu sholat, riyadhah lisan, u i a. Sempurnakan mana yang berharakat dhammah, mencucunya sempurna. U i a. Nah, seperti itu ya, agar terbiasa nanti ketika kita membaca Al-Qur'an kapan kita harus mencucu, kapan menurunkan rahang vokalnya i, kapan kita membuka mulut, begitu ya. Lalu waro aitan nasa yadkhulu. Nah, sayadkhulu. Nah, huruf dal ada ini di sini ada qalqalah sughra. Nah, dal dipantulkan lembut tanpa ada jeda. Jangan sayadkhulu. Nah, jadi dia tidak boleh terjeda di situ ya. Pantulannya lembut lalu bersambung hurufnya. Sayadkhuluna. Nah, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi. Nah, ya seperti itu. Nah, kalau untuk panjang pendek nih biasanya ini kita metodenya banyak ya. Ini tergantung mana yang teman-teman sukai. Nah, kalau untuk bacaan panjang pendek ini boleh menggunakan ketukan atau ayunan. Nah, misalkan kalau yang pakai ayunan nih, ini lumayan enak juga nih ya. Kadang saya juga terapkan juga. Misalkan sayadkhuluna huna. Jadi satu ayunan. Nah, itu berarti 2 ketukan ya, yang 2 harakat. Nah, gitu. Atau pakai tangan sayadkhuluna fi di. Nah, begitu ya. Oke, lalu dinillah. Nah, ini ada lam ya, huruf lam yang dibaca tipis. Nah, baca tipis. Nah, tarqiq. Nah, ketika ada lafzul jalalah, lafal Allah didahului dengan harokat kasrah, maka dibaca tipis. Fi dinillahi hahihu. Nah, ini. Nah, di sini coba perhatikan. Lafal Allahnya kan ada hak ya, ada hak besar. Nah, ini makhrajnya dari tenggorokan bawah. Nah, ingat biasanya ya, ini biasanya ya, karena kan kita kadang menerima setoran bacaan ya ataupun talaqi ketika malam kan biasanya kita ada qomal
ya bacaan Al-Qur'an nanti bisa dikoreksi. Nah, jadi biasanya lafal Allah ini kan di akhirnya itu kan ada terdapat huruf H besar. Ya, H yang keluarnya dari tenggorokan bawah, aqsal halqi. Nah, ini biasanya suka ada beberapa kesalahan yang terjadi di situ. Yang pertama, huruf H-nya masih bunyinya samar. Nah, ya samar-samar. Contoh, ya dinilai afwa, dinilai afwa. Nah, haknya kurang jelas. Nah, ini kurang tepat ya, jadi harus jelas. Dinillahi hahihu hahihu. Nah, begitu ya, jelas. Jadi nggak boleh samar-samar. Lalu kesalahan yang kedua, kesalahan umum yang biasanya terjadi, yaitu mengambil huruf H-nya itu terlalu jauh ya, terlalu berat keluarnya dari dada. Nah, ini juga tidak boleh ya. Karena makharijul huruf, makhraj huruf itu cuma ada 5 tempat saja. Makhraj dari tenggorokan mulut, dari kerongkongan, terus lagi lisan, 2 bibir, dan rongga hidung. Jadi nggak ada dada. Jangan mengambilnya terlalu jauh, berat. Dinillahi hi hi. Nah, enggak. Hi bukan, tapi dari tenggorokan saja. Ha hi hu dinillahi. Nah, begitu ya. Yang penting jelas, tidak samar-samar bunyinya. Oke. Lalu afwa. Nah, ini huruf fa. Coba sekarang. Ini boleh nih. Teman-teman yang coba masih membaca atau masih sering mendengar siapa yang mengaji gitu ya, ataupun muridnya atau anaknya yang masih membaca vokal huruf fa sama seperti P kita di Indonesia. Nah, ini hati-hati ya. Jangan sampai vokal huruf fa itu seperti P kita di Indonesia. Nah, ini kurang tepat. Itu apa? Biasanya yang terjadi seperti itu karena apa? Karena makhrajnya itu salah. Nah, yang disentuhnya itu bukan antara bibir atas dan bibir bawah. Pa, pi, pu. Nah, tetapi dari mana? Dari gigi seri atas menyentuh ke perut bibir bawah. Fa, fi, fu. Nah, afwa. Jangan apwa. Nah, di sini nih yang biasanya sering terjadi kesalahan. Jadi huruf fa yang disentuhnya itu bukan gigi seri atas, tetapi yang disentuhnya itu bukan bibir atas ketemu dengan bibir bawah, tetapi gigi seri atas bertemu dengan perut bibir bawah bagian dalam. Fa, fi, fu, af, if, uf, afa, ifi, ufu. Nah, begitu ya penyempurnaannya, caranya seperti itu ya. Nah, sekarang coba kita bahas makhraj dan sifatnya huruf fa ya. Nah, di sini kan huruf fa-nya sukun ya. Nah, biasanya ada kesalahan-kesalahan juga di sini yang sering terjadi. Huruf fa suka terpantul. Nah, ini juga kurang tepat ya. Jadi jangan kita membacanya afwa, tapi afwa. Nah, begitu. Oke, baik. Sekarang kita bahas, coba. Kita bahas makhrajul hurufnya terlebih dahulu ya. Huruf fa ya. Huruf fa ini memiliki makhraj dari syafatain ya. Jadi dari bibir. Nah, yaitu ujung gigi seri atas ya. Yang ini ujung gigi seri atas kita bersentuhan dengan perut bibir bawah bagian dalam. Nah, ingat, perut bibir bawah bagian dalam, bukan di luar. Dengan fa bagian dalam yang basah. Fa, fi, fu, af, if, uf, afa. Nah, begitu ya. Nah, lalu itu makhrajnya. Nah, dia memiliki karakter ataupun sifat ya. Sifat yang melekat pada huruf fa. Yang pertama, memiliki sifat hams. Nah, hams itu apa? Mengeluarkan nafas. Fa. Coba telapak tangan kita letakkan saja di depan mulut. Nah, ketika mengucapkan huruf fa ini terasa nih percikan nafasnya. Fa, fi, fu, afa. Nah, ya, itu namanya sifat hams. Apa saja huruf-huruf hams itu? Fahathahu syakhsun
sakata. Nah, ini adalah huruf-huruf hamas. Jadi itulah huruf yang mengeluarkan nafas. Lalu sifat yang kedua, huruf fa, dia memiliki sifat rokhawah. Rokhawah itu apa? Suara mengalir sempurna. Makanya di sini perhatikan ayatnya. Ya, saya dahulu apa tadi? Afwa. Nah, itu mengalir sempurna. Afwa, afwa. Nah, jadi dialirkan. Tidak ada pantulan huruf di situ. Kenapa? Karena sifatnya rokhawah, bukan qalqala. Begitu ya. Ayo teman-teman ya. Jadi seperti itu diperhatikan dengan baik ya, diperhatikan dengan baik. Silakan teman-teman yang sudah masuk, sudah bergabung bisa sambil share terlebih dahulu ya, sambil tap layar. Insyaallah ini bisa menjadi wasilah amal soleh kita. Ya, men-tap layar, men-share videonya sebanyak-banyaknya sehingga makin banyak orang yang bisa ikut bergabung belajar bersama kita ya. Nah, jangan lupa teman-teman yang belum follow akun khosnya silahkan di follow terlebih dahulu. Lalu sifat yang keempat, nah huruf fa ini istifal ya, istifal. Istifal itu apa? Lidahnya turun. Nah, tidak ada nih pangkal lidahnya naik ke atas. Kenapa? Karena dia huruf tipis. Fa, fa, fi, fu. Nah, begitu ya. Lalu sifat yang keempat infitah, ya, terhamparnya lidah. Fa, fa, fi, fu, af, fa, if, fi, ufu. Nah, jadi terhamparnya lidah. Lalu yang kelima al-ismat. Ya, al-ismat ini melafalkan huruf dengan sulit ya. Kenapa? Karena memang di orang Arab itu banyak ya huruf-huruf itu yang bagi mereka itu sulit pengucapannya. Nah, maka dia disebut dengan sifat al-ismat. Nah, jadi 5 sifat inilah yang perlu kita berikan haknya kepada huruf fa. Ya, jangan sampai terpantul, harus mengalir hurufnya, memiliki sifat hams ya, begitu. Baik. Oke, baik, kita lanjut ya. Setelah itu ada huruf waw ya, berharakat fathah panjang 2 harakat. F, wa, ja. Nah, ini nih. Di akhir ya. Di situ ada huruf jim. Ya, ada mat iwad. Nah, di situ huruf jim biasanya suka ini kesalahan umum ya. Ketika mengucapkan huruf jim, ini suka bocor bunyinya. F, wa, ja, ja, ja. Nah, jangan sampai ada vokal huruf C. Nah, ca, ca. Nah, huruf jim dia tidak ada percikan nafasnya. Dia bukan sifat hams. Ya, dia jahar. Al-jahar ini berarti apa? Tanpa mengeluarkan nafas, tidak ada udara percikan nafas. Ja, ja, ji, ju. Af, wa. Dari tengah lidah, keluarnya dari wastul lisan. Af, wa, ja, 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 bukan ja, ja. Nah, ini dia yang kita perlu berhati-hati di sini. Huruf jim jangan sampai bocor vokalnya ya. Kenapa? Karena dia keluarnya dari makhraj wastul lisan. Wal wastu fajimus shinu ya. Di situ ada 3 huruf yang keluar dari tengah lidah. Ada huruf jim, shin, ya. Nah, begitu ya. Oke, baik. Kita bacakan. Ya, jadi kita tetap ya. Jadi belajar tahsin ini upayakan kita bacaan yang pelan saja. Ya, bacaan yang pertama yang tahqiq. Ya, kan ada 3 ya tempo bacaan itu, ada tahqiq, ada bacaan tadwir, hadr. Nah, kita yang bacaan tahqiq, yang bacaan pelan saja. Baik ya. Kenapa? Karena agar mempermudah ya, mempermudah kita proses pembelajaran tahsinnya. Kita bisa melihat nih perubahan perpindahan huruf, makhraj dan sifat-sifatnya, begitu ya. Oke, saya bacakan ayat kedua. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Nah, seperti itu ya. Jadi perpindahan huruf, makhraj dan sifat-sifatnya itu bisa kita jaga ya. Kita berikan haknya. Mana yang dia harus baca panjang, mana yang dia harus dibaca pendek, tebal, tipis, yang mengalir dan tidak mengalir. Begitu ya. Oke, baik. Kita lanjut ya, ayat ketiga. Ini diawali dengan huruf fa lagi. Nah, ingat, huruf fa ini punya kesalahan-kesalahan biasanya ya. Sekali lagi, huruf fa jangan sampai vokalnya seperti P ya. Vokal P kita di Indonesia. Jangan pasabih pa. Nah, ini biasanya itu ya.
ya, karena dia yang ditempelkan itu bibir atas bibir bawah melekat. Pa pa, nah, ini kurang tepat ya. No, nah, ya jangan sampai ya. Jadi harusnya dia gigi seri atasnya yang menyentuh ke perut bibir bawah. Fa fasabbih bi. Nah, ini ingat nih. Vokal ba nih, perhatikan huruf ba yang tasdid. Itu ada ba tasdid berharakat kasrah. Ya, biasanya suka salah vokal huruf yang berharakat kasrah ini suka miring. Benar ya? Coba tulis kolom komentar nih. Yang masih mendengar bacaan fasabbih biham fasabbih. Ya, jadi vokal ba-nya itu miring ke huruf e. Fasabbih. Harusnya bagaimana? Harusnya bagaimana? Fasabbih bi. Bi ya, vokalnya i rahangnya turun. Benar ya? Ya, jadi begitu. Jadi jangan sampai ada yang salah lagi. Oke, sekarang coba nih biar kita komunikasinya interaktif ya. Ya, biar komunikasinya kita aktif di kolom komentar. Saya pengen coba kita kuis. Nah, sekarang saya bacakan kalimat fasabbih bihamdi menggunakan dua versi bacaan. Mana bacaan yang kurang tepat? Bacaan pertama atau yang kedua? Ya, yang kurang tepat itu berarti apa? Yang vokal kasroh ba-nya itu miring, lari ke vokal e. Ya, oke. Sekarang coba teman-teman perhatikan dengan baik bacaan yang saya baca. Ya, dua versi. Mana bacaan yang kurang tepat? Coba perhatikan baik-baik ya. Bacaan versi yang pertama. Versi yang pertama ya. Ayo teman-teman, jangan lupa silakan di-share dulu videonya. Silakan di-share sebanyak-banyaknya. Diajak teman, kerabat, saudara semuanya ya, diajak teman-teman majelis ta'limnya untuk ikut belajar bersama kita setiap pagi ya. Jangan lupa yang belum follow akun saya di-follow dulu. Jangan sambil tap layar ya. Ayo sambil tap layar. Sekarang saya bacakan dua versi bacaan. Silakan ditentukan mana bacaan yang kurang tepat. Bacaan yang pertama. Fasabbih bihamdi rabbika ya. Perhatikan di kalimat bihnya. Bacaan pertama saya ulangi lagi. Fasabbih bi. Bacaan yang kedua. Fasabbih bihamdi. Sekali lagi, bacaan yang pertama. Fasabbih bihamdi. Bacaan yang kedua. Fasabbih bihamdi. Coba. Mana yang kurang tepat? Bacaan yang pertama atau yang kedua yang kurang tepat? Ya, ini yang membedakan. Jadi, nanti ketika kita membaca Al-Qur'an, kita temukan ayat-ayat yang berharakat fathah, kasroh, dhammah, maka perlu kita sempurnakan, ya. Kasroh rahangnya turun, vokalnya i, ya. Lalu yang berharakat fathah, fathah vokal a-nya dibuka mulutnya. A jangan u, tapi a'u. Nah, lalu dhammah mencucu. A'u. Jangan a'u. Nah, begitu ya. Oke, ini sudah banyak menjawab ya. Yang satu kurang tepat, yang satu tepat. Yang dua kurang tepat. Oke, baik ya. Jadi oke, baik. Alhamdulillah ya. Jazakumullah khairan ya. Teman-teman yang sudah menjawab, yang sudah aktif ya di kolom chat ini, Masya Allah luar biasa. Mudah-mudahan Allah gantikan sebagai pahala jariah, insya Allah, mudah-mudahan, amin ya. Allah berikan kita keberkahan semuanya. Nah, jadi yang kurang tepat tadi di bacaan yang kedua ya, membacanya masih vokal e, fasabbih b. Nah, jadi harusnya sempurna. Fasabbih bi. Nah, baik ya. Oke, insyaallah mudah-mudahan bisa difahami. Nah, di sini saya mau bahas huruf H ya. Nah, ini perhatikan. Huruf H ya. Ini juga huruf-huruf menurut saya ini yang butuh effort ya, butuh usaha yang kuat juga ya untuk menyempurnakan hurufnya. Kenapa? Karena sering terjadi kesalahannya apa? Suka tertukar dengan huruf H besar ya. Kalau ini kan biasanya kalau banyak orang mengistilahkan ini H pedas. Ha, hi, hu. Ha, hi, hu. Fasabbih bi.
bi. Nah, kalau kita nggak hati-hati, ini suka lari ke hak besar nih. Fasabbih, bih. Karena lebih mudah mengucapkannya. Tapi kalau hak pedes, yang hak kecil, nah ini lebih sedikit harus kita naikkan suaranya ya, karena kan kalau hak besar itu di tenggorokan bawah. Nah kalau hak yang kecil ini naiknya ke atas tengah. Ha bersih, ha, hi, hu, fasabbih, bi. Nah ya begitu. Bagaimana cara melatihnya? Nah bagus, ini pertanyaannya ya. Jadi latihan riyadhah ya, meriyadhah lisan. Ya, riyadhah lisan itu ya kita ucapkan hurufnya yang berharakat sukun, berharakat tasdid. Ha, ha, hi, hu, ha, hi, hu, ah, ih, aha, ihi, uhu. Fasabbih bi. Ya, fasabbih bi. Begitu. Oke, baik, sekarang coba dari situ ya, makhrajnya dari tengah tenggorokan ya. Nah, sekarang coba kita bahas sifatnya. Apa saja karakter sifat yang dimiliki oleh huruf H? Yang pertama, huruf H ya memiliki karakter hams. Hams berarti mengeluarkan nafas. Coba sekarang telapak tangannya semuanya coba letakkan di depan mulut. Ha, hi, hu. Ada ya percikan nafasnya yang menyentuh ke telapak tangan. Ini adalah sifat hams. Ha, hi, hu, bah, ha. Nah itu namanya sifat hams, yang mengeluarkan nafas. Lalu sifat yang kedua, rokhawah. Makanya di kalimat fasabbih bi. Nah, di situ ada aliran suara sempurna. Nggak boleh terjeda, tidak boleh terpantul. Karena sifat karakter dari huruf H ya, ayat kedua ini dia memiliki karakter rokhawah. Ya, hurufnya rokhawah, rikhwah, mengalir. Fasabbih bi. Nah, jadi huruf-huruf rokhawah itu dia mengalirnya sempurna, ya terlepas suaranya sampai kita menyebutkan huruf berikutnya. Apa itu hurufnya? Ada huruf ba. Fasabbih bi. Nah, nggak boleh terjeda. Terjedanya bagaimana? Ya, terjeda, terpotong. Contoh, fasabbih bihamdi. Nah, karena kita mau ngambil mudahnya, biasanya kan seperti itu kalau kita ngaji. Karena kita pengen ambil mudahnya atau mungkin karena ilmunya kita belum tahu juga ya. Nah, jadi mulai sekarang ingat, kalau ketemu huruf H sukun berarti dia harus mengalir suaranya. Alirkan suaranya sempurna. Fasabbih bi. Nah, sampai kita menyebutkan huruf berikutnya. Nah, itu namanya, itu disebut dengan sifat rokhawah ya. Itulah yang disebut dengan sifat rokhawah. Baik, selanjutnya ya, karakter yang lain ya, ciri-ciri ataupun sifat yang lain dia tipis. Ha, coba lihat. Huruf tipis itu apa? Lidahnya terhampar, turun. Ha, tidak tidak ditebalkan tapi terhampar, tipis. Ha, hi, hu, ah, ih, aha, ihi, uhu. Jadi lidahnya terhampar nih, tipis, istifal. Maka dia ketika huruf itu istifal ya, lidahnya turun, pasti juga dia termasuk sifat al-infitah, terhampar lidahnya. Begitu ya. Jadi lidahnya turun, terhampar. Nah, ini yang dimaksud dengan sifat istifal dan al-infitah. Baik ya. Jadi karakter yang pertama dia hamas ya, mengeluarkan nafas, kedua rokhwah harus mengalir, ketiga dia istifal, keempat infitah, yang kelima al-ismat. Nah, jadi kalau di vokal orang Arab itu huruf H itu sulit mengucapkannya, maka dia masuk daripada sifat al-ismat. Baik ya, jadi seperti itu, jangan sampai terpantul, jangan sampai tidak teralirkan suaranya, terjeda, ini nggak boleh. Nah, contoh nih. Nah, sekali lagi biar kita belajarnya interaktif ya. Sekarang coba perhatikan bacaan yang saya baca. Sekarang ditentukan lagi. Sekarang saya coba teman-teman yang sudah masuk bergabung, tentukan ini. Bacaan fasabbih bi. Mana bacaan yang kurang tepat? Oke ya. Nah, seperti biasa, saya bacakan dua versi bacaan. Silakan ditentukan mana bacaan yang kurang tepat. Bacaan yang pertama.
Nah, perhatikan. Ayo teman-teman bisa sambil share videonya, bisa sambil tap layar ya. Di tap layarnya sebanyak-banyaknya. Yang belum follow akun saya silahkan di follow dulu agar teman-teman mendapatkan notifikasi pembelajaran tahsin yang rutin kita laksanakan setiap pagi ya, insya Allah. Oke, bacaan yang pertama ya, silahkan disimak. Mana bacaan yang kurang tepat ya? Yang bacaan pertama, fasabbih bihamdi, fasabbih bihamdi. Oke, yang kedua, fasabbih bihamdi. Bacaan kedua, fasabbih bihamdi. Nah, coba ha yang sempurna, yang pertama atau yang kedua? Yang kurang tepat yang mana? Ya, yang pertama nih, saya bacanya seperti ini. Fasabbih bihamdi. Bacaan yang kedua, fasabbih bihamdi. Nah, ayo. Nah, oke, banyak ya yang sudah menjawab nih. Yang kedua kurang tepat, yang kedua kurang tepat. Nah, oke. Nah, kenapa ini? Kok bacaan yang kedua kurang tepat? Nah, ini kan bacaan yang kedua nih, saya baca seperti ini. Fasabbih bihamdi. Nah, apa? Kenapa? Oke. Baik ya. Nah, jadi bacaan yang kedua yang saya baca tadi karena dia terpantul. Nah, kalau istilahnya ini tawallud ya. Tawallud itu kan diambil dari kalimat bahasa Arab tawallada ya ladu, melahirkan huruf. Jadi muncul huruf baru di situ. Terpantul hurufnya, enggak boleh ya. Fasabbih bihabi. Nah, itu apa biasanya faktornya? Karena makhraj huruf haknya itu sudah lepas terlebih dahulu ya. Jangan dilepas dulu, ditahan dulu. Ditahan, melepasnya itu memang betul-betul kita ingin menyebutkan vokal huruf yang berikutnya. Fasabbih bi. Nah, jangan bihabi. Nah, ini kurang tepat nih. Jangan sampai terpantul. Ya, begitu. Itu caranya. Jadi, sempurnakan pada makhrajnya. Nah, lalu ketika sudah sempurna, sebutkan, ucapkan huruf berikutnya. Fasabbih bi. Nah, jangan sampai terpantul. Oke. Bagus ya, jazakumullah khairan. Ini teman-teman yang sudah menjawab ya, Masya Allah. Mudah-mudahan diberikan keberkahan, Insya Allah diberikan kesehatan, dimudahkan semua urusan kita ya. Teman-teman yang sudah masuk di room live ini juga kita doakan semuanya, semoga teman-teman ayah bunda semuanya diberikan kemudahan dalam belajar ya, dimurahkan rezekinya, tetap diberikan keberkahan dalam hidupnya ya. Mohon doakan kami juga, mudah-mudahan tetap doa yang sama ya, harapan yang sama, tetap diberikan keberkahan oleh Allah. Baik, kita lanjut ya. Lalu bihamdi, fasabbih bihamdi. Bi. Nah, ingat huruf ba kasrah, jangan miring, jangan fasabbih biham, tetapi bihamdi. Nah, oke. Mohon penjelasan huruf ra. Oke, baik. Nanti insyaallah nanti ya. Karena huruf ra alhamdulillah kemarin pagi sudah kita bahas ya, tuntas, selesai semua pembahasan huruf ra, tafkhim, tarqiq. Yang tafkhim dan tarqiq pun sudah kita bahas. Insyaallah nanti kita bahas ya, setelah nanti ada beberapa pembahasan di huruf ra, nanti insyaallah akan kita bahas. Baik. Fasabbih bi ya, kasrah sempurna, rahnya turun, vokalnya i, bihamdi. Nah, di sini ya, huruf ha sudah kita latih tadi ya. Nah, sekarang masuk ke huruf mim. Bihamdi ya, fasabbih bihamdi rabbika hamdi. Nah, sekarang saya mau bahas huruf mim ya, ini karena juga ada beberapa kesalahan di sini yang suka terjadi ya, sering terjadi ketika kita melafalkan huruf mim. Apa kesalahannya? Yaitu suka terpantul juga. Contoh, fasabbih bihamdi. Nah, hati-hati di sini. Nah, kita makanya perlu ketahui dulu ya, harus mengetahui dulu apa saja sifatnya, dari mana makhrajnya. Nah, huruf mim ini makhrajnya dari syafatain. Jadi bibir atas, bibir bawah bertemu. Ma, mi, mu, ham, biham, hamdi. Nah,
Lalu kesalahan umumnya tadi kan apa? Suka terpantul. Nah, kalau kita lihat nih dari sifat ataupun karakter yang dimiliki oleh huruf mim, pertama apa? Dia jahar. Ma, mi, mu. Ya, jahar ya. Jahar itu berarti tidak mengeluarkan nafas. Lalu sifat yang kedua. Nah, ini nih, sifat karakter yang kedua dari huruf mim memiliki sifat tawassut ya. Ada dua istilah di sini, ada tawassut atau bainiyah. Nah, apa ini sifat tawassut? Nah, tawassut itu artinya pertengahan. Sifat pertengahan antara sifat syiddah dan rokhawah. Syiddah itu suara tertahan, jadi ada nanti huruf-huruf itu dia suaranya dia tidak ada aliran suara, tertahan dia suaranya. Nah, apa saja hurufnya? Ajid, qatin, bakat. A misalkan, ya. A ini contoh huruf hamzah, ini kan yang suara tertahan. A, I, U, A. Tidak ada aliran suara kan, tidak tidak bisa. Memang hurufnya itu langsung tertahan saja. A, I, U. Ya, ini contoh huruf syiddah. Nah, itu yang disebut dengan karakter syiddah ya. Syiddah itu suara tertahan. Nah, lalu ada juga lawannya dari syiddah ini, rokhawah tadi. Rokhawah itu suara mengalir sempurna, terlepas. F, S, S, ah, ah, fasabbih bi, bismillahi. Nah, ini yang disebut dengan sifat rokhawah. Nah, di pertengahan ya, pertengahan antara sifat tawassut, sifat syiddah dan rokhawah. Nah, di tengah-tengahnya itu ada satu sifat yang disebut dengan tawassut ataupun bainiyah. Artinya dia tetap mengalir tetapi sedikit. Nah, hurufnya apa saja? Ada 5 huruf. Nah, ingat nih teman-teman, huruf tawassut itu ada 5 ya. Hurufnya 1, lam, nun, ain, mim, ro. Lam, nun, ain, mim, ro. Agar mudah menghafalnya, kita gabung jadi satu kalimat, yaitu lin umar. Lin umar. Lin umar berarti ini adalah huruf-huruf tawassut. Jadi kalau kita ketemu 5 huruf ini sukun, maka kita alirkan suaranya sedikit saja pertengahan antara sifat syiddah dan rokhawah. Contohnya yang di ayat yang kita bahas barusan ya. Kita bacakan. Fasabbih bihamdi, bihamdi. Mim mengalir sedikit suaranya, tidak banyak-banyak. Hamdi, jangan terlalu lama menahannya. Hamdi. Nah, ini kurang tepat juga karena dia bukan rokhwah. Dan tidak boleh juga terpantul. Bihamdi. Nah, ini kurang tepat. Begitu ya. Itu karakter yang kedua. Yang pertama tadi jahar, yang kedua tawassut bainiyah, yang ketiga istifal. Berarti dia tipis hurufnya. Kalau sudah istifal berarti apa? Otomatis infitah, terhampar lidah. Ma, mi, mu, am, ma. Nah, ini tipis ya. Nah, begitu. Lalu yang ke 5. Nah, ini dia masuk pada karakter al-idlaq. Jadi melafalkan huruf-hurufnya itu dengan mudah. Kalau di vokal orang-orang Arab ya, hurufnya ada 6. Lin, firro, min, lubin. Nah, jadi huruf mim ini masuknya ke al-idlaq. Begitu, itu karakter huruf mim. Jadi jangan sampai nanti terpantul ya. Jadi sempurnakan. Bihamdi, ro. Nah, huruf dal kasroh, rangnya turun ya seperti biasa. Lalu ada huruf ro fathah tafkhim, dibaca tebal ya. Fasabbih bihamdi ro, di ro. Jadi perpindahan antara huruf dal kasroh tipis masuk ke huruf ro tafkhim. Nah, ini hati-hati nih coba. Bihamdi ro, di ro. Jadi ro itu jangan sampai nih lidahnya bergerak, jangan sampai monyong. Bihamdi ro, ro, ro. Hati-hati. Ro, ro, ro. Nah, ya. Fasabbih bihamdi ro, di rabbika. Rabbi, rabbi. Baknya tasydid, berarti nabar ya. Diangkat sedikit suaranya. Ya, jangan sampai rabbika, tapi rabbi. Rabbika was. Nah, ini contoh huruf yang rokhawah nih.
Ro makhrajnya dari mana? Ujung lidah. Nah, ya torful lisan. Jadi huruf ro ini makhrajnya dari ujung lidah naik ke langit-langit. Nah, bedanya nanti ketika dia tebal atau tipis. Kalau dia tipis berarti cukup ujung lidahnya saja. Ir, ir, ir. Nah, jangan ir, ir, ri. Nah, tapi ketika dia tafkhim, diangkat pangkal lidahnya. Wal ardi, wal ardi. Nah, jadi ro-nya diangkat pangkal lidahnya kalau dia bervokal tafkhim ya, kalau bunyinya tebal. Gitu. Lalu wastag. Nah, ini nih banyak nih pembahasannya di sini ya. Coba waw ketemu sin. Nah, huruf sin tadi sudah kita bahas ya. Di lafal basmalah berarti dia adalah huruf tipis. Sa, si, su. Nah, banyak nih karakter huruf sin. Coba diperhatikan. Huruf sin makhrajnya dari ujung lidah, sejajar dengan gigi seri bawah. Nah, sejajar. Sa, si, su. Sa, si, su. Oke ya. Makhrajnya dari ujung lidah, sejajar dengan gigi seri bawah. Nah, sekarang karakternya, sifatnya. Sifat yang pertama, hamas. Sa. Apa itu? Hamas, mengeluarkan percikan nafas. Mengaliri nafas. Sa, si, su. S. Oke ya. Sifat yang pertama hamas. Sifat yang kedua rokhwah. Apa itu rokhwah tadi? Mengalirnya suara, ya, terlepasnya suara. Terserah ya, nanti mau diistilahkan mengalirnya suara, terlepasnya suara. Intinya di sini huruf sin dia harus mengalir sempurna. Wasta. Jadi tidak ada jedah, tidak ada suara yang tertahan di situ ya. Langsung bersambung, mengalir hurufnya, mengalirnya suara sampai kita mengucapkan huruf berikutnya. Wasta. Jangan taghfir, diputus suaranya, tidak boleh. Atau terpantul wasta. Nah, ini juga tidak boleh ya. Lalu karakter yang ketiga, sifat yang ketiga, istifal. Ya, istifal berarti apa? Lidahnya turun, tidak ditebalkan. Sa. Lihat posisi lidah saya. Sa. Ya, begitu ya. Lalu kalau sudah istifal, otomatis al-infitah, terhamparnya lidah. Sa biasa dia tipis. Lalu yang kelima, dia memiliki sifat al-ismat, ya, melafalkan hurufnya sulit. Nah, kalau di di vokal-vokal orang Arab ya. Lalu yang terakhir, dia memiliki karakter sifat as-safir. Apa itu as-safir? As-safir ini berarti apa? Mengeluarkan suara tambahan desis. As-safir. Nah, lihat nih. Ini berdesis. Sa, si, su, as. Nah, ini ada suara desisan ya. Nah, ini yang disebut dengan sifat as-safir. Jadi, huruf sin memiliki 6 sifat karakter yang harus wajib kita berikan haknya. Nah, itu dia. Makanya penting kita mengkaji karakter-karakter sifatul huruf. Kenapa? Karena ini memang hak huruf-huruf yang harus kita berikan. Ya, jangan sampai kita zalim nih. Ketika membaca Al-Quran, ada beberapa karakter yang tidak terpenuhi. Contoh misalkan, saya membacanya seperti ini. Ini benar atau tidak nih ya? Coba tulis kolom komentar ya. Bacaan yang saya baca ini benar atau tidak sesuai dengan karakter sifat yang sudah saya sampaikan tadi. Saya bacakan. Perhatikan di kalimat wasinnya ya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Coba. Ini tersampaikan atau tidak haknya huruf sin? Kira-kira yang saya baca tadi barusan. Wastaghfir. Nah, kalau seperti itu kira-kira ini tersampaikan atau tidak haknya huruf sin? Nah, salah ya. Nah, itu. Jadi makanya kita jangan sampai zalim ya ketika membaca Al-Quran. Makanya kita perlu belajar. Nah, jadi teman-teman jangan khawatir, wah bacaan saya ini masih salah, oh bacaan saya masih banyak kurang tepat. Tidak. Yang salah itu orang yang tidak mau belajar. Ya. Wal akhdhu bitajwidi khatmun lazim.
ya. Man lam yusahhihil Qur'ana athimun. Jadi orang yang berdosa yang membaca Al-Quran itu apa? Orang yang tidak mau memperbaiki bacaan. Man lam yusahhihil Qur'an. Nah, jadi barang siapa yang tidak mau memperbaiki bacaan Al-Qur'annya itu yang berdosa. Tapi kalau misalkan kita sudah belajar, kita sudah ikhtiar, ya, usaha untuk belajar tahsin tapi belum bisa, itu tidak apa-apa. Justru kita dapat jaza, ya, dapat pahala kita karena mau belajar. Gitu ya. Jadi jangan khawatir misalkan teman-teman bacaan sholat saya belum benar. Ya tidak apa-apa karena kita kan masih berproses nih, masih berproses untuk terus belajar. Yang salah itu orang yang tidak belajar, gitu ya. Oke, baik, alhamdulillah, insyaallah ya, jazakumullah khairan nih, bagus ya. Jadi huruf sin tadi tidak boleh terpantul ya. Oke ya. Hadisnya saya takut salah juga nih. Soalnya kalau jadi kalimatnya itu kalau nggak salah saya ya, wal akhdhu bit tajwidi khatmun lazim, ya, man lam yusahhihil Qur'ana athimun. Nah, ini artinya. Jadi Imam Ibnu Jazari berkata, ini saya baca aja ya biar nggak ada yang salah nih, saya ada bukunya. Khawatir saya salah nanti mengucapkan. Jadi beliau mengatakan membaca Al-Qur'an dengan tajwid itu hukumnya wajib, ya. Khatmun lazim itu artinya wajib. Man lam yusahhihil Qur'ana athimun. Siapa yang tidak membetulkan bacaan Al-Qur'an berdosa. Ya. Lalu lanjutan dalilnya, li'annahu bihil ilahu anzala wa hakadha minhu ilaina wasala. Artinya karena Allah menurunkannya dengan tajwid dan demikianlah Al-Qur'an darinya sampai kepada kita. Karena Allah itu kan menurunkan Al-Qur'an menggunakan bacaan tajwid yang benar, maka kita membacanya pun harus dengan bacaan tajwid yang benar. Oke ya. Jadi di sini yang terpenting adalah kita berproses untuk belajar. Nah, begitu. Oke, baik. Oke, baik ya. Insyaallah, insyaallah. Nah, kita lanjut ya. Kita lanjut. Was, ya, sin ya, sudah terpenuhi semua karakter sifat-sifat hurufnya. Lalu masuk ke huruf ta bertemu dengan huruf ghain, ya. Was ta, ya, huruf ta ini tipis bertemu dengan huruf ghain, ini adalah tafkhim, berarti nah ini kita bedah nanti. Habis ini kita bedah huruf ghain dari mana makhrajnya, karakternya bagaimana. Oke ya. Jadi membacanya ini saya sampaikan dulu kesalahan umum ya. Biasanya di sini kalau kita biasanya ya, kalau ada huruf tebal sebelumnya terdapat huruf tipis, ini biasanya huruf tipisnya ikut-ikutan tebal. Contoh, bener nggak nih kalau seperti ini nih? Contoh nih ya. Coba kalau saya baca seperti ini kira-kira benar atau enggak? Taghfir. Nah, jadi huruf taknya itu benar atau enggak? Seperti itu kalau saya bacanya. Wastaghfir. Nah, jadi huruf ta itu kan tipis istifal. Jadi vokalnya kan a, sempurnakan wasta. Ta ketemu ghain baru alirannya ditebalkan. Taghfir. Nah, begitu ya. Oke, baik, insyaallah. Nah, kalau kita lanjutkan di sini, nah, kita bahas huruf ghain. Gha, ghi, ghu, agh, ir, ur, agho, irri, urru. Nah, huruf ghain dia kan makhrajnya dari adnal halqi, ya, benar ya. Adnal halqi itu artinya berarti tenggorokan yang bagian atas. Ada huruf ghain sama kho. Ghain, kho. Nah, begitu ya. Nah, lalu karakternya kita bahas. Yang pertama, ada yang tahu? Coba tulis kolom komentar. Saya sudah sampaikan tadi ya. Sifat yang pertama itu kan ada hams sama jahar. Hams, jahar. Kira-kira huruf ghain masuk di sifat yang mana? Nah, huruf ghain masuk di karakter sifat yang mana? Nah, oke ya. Hams atau jahar. Huruf hams. Hams itu apa saja? Fahathahu,
syakhsun sakata. Berarti huruf ghain tidak ada. Berarti dia masuk ke jahar. Tidak mengeluarkan nafas. Gho, ghi, ghu, gho, ghi, ghu. Begitu ya. Lalu karakter yang kedua. Karakter yang kedua dia rokhwah, ya, mengalir. Jangan sampai terpantul taghfir ini juga salah ya. Dia nggak ada sifat memantul di situ, tetapi dia mengalir. Lalu sifat yang ketiga tafkhim. Tafkhim isti'la, tebal. Jangan tipis. Kalau tipis gini bunyinya harusnya jadi karakter huruf tebal itu dia vokalnya o bulat bergema taghfir. Oke ya. Lalu kalau sudah isti'la dia belum tentu nih karakternya al-itbaq. Nah, coba saya belum jelaskan ya. Jadi apa coba bedanya huruf isti'la dan al-itbaq? Kenapa kok nggak semua huruf isti'la dia masuk ke karakter sifat al-itbaq? Nah, kemarin pagi sudah kita bahas nih. Coba teman-teman ada yang ingat nggak? Kenapa kok nggak semua huruf isti'la dia masuk di karakter sifat al-itbaq? Huruf al-isti'la, huruf tebal itu kan ada 7. Khusadatin kidh. Sedangkan huruf al-itbaq cuman ada 4 ya, sod, dot, tozo. Nah, kenapa? Ayo, ada yang tahu? Coba tulis kolom komentar. Nah, di sini sebenarnya yang harus kita garis bawahi ya, kalau isti'la itu pangkal lidahnya naik ke langit-langit, sedangkan al-itbaq itu melekat. Ya, artinya huruf-huruf al-itbaq berarti ini kadar tebalnya kuat ya, kuat. Dia mau berharakat fathah, kasroh, dhammah, maka harus tetap dibaca tebal, kuat ketebalannya. Nah, berbeda dengan 3 huruf sisanya dari huruf isti'la. Apa? Ada huruf ghain, kha sama qaf. Nah, 3 huruf ini kalau berharakat kasroh dia tidak kadar tebalnya dia bukan tidak tebal ya, tapi berkurang. Nah, makanya 3 huruf ini tidak termasuk dari karakter al-itbaq. Maka karakter huruf kha dibaca ketika kasrah bukan khui, tetapi khi. Ghain bukan ghi, tapi ghi. Dia tetap tebal tapi berkurang ketebalannya. Makanya dia tidak termasuk dari sifat al-itbaq. Bisa dipahami ya, seperti itu perbedaannya. Jadi huruf ghain kalau ini yang kan sukun berarti tetap dibaca tebal ya. Taghfir. Oke, baik ya. Oke, lalu terakhir ini ya. Nah, di situ ada waqaf. Waqaf huruf ha. Nah, ini biasanya suka hilang ya. Nah, ini teorinya seperti ini. Jadi kalau kita nanti membaca Al-Qur'an ketemu dengan 2 huruf yang sukun ya, 2 huruf yang sukun, maka kita perlu sempurnakan semua hurufnya. Nah, jangan sampai kita berhenti di huruf ra-nya saja. Wastaghfir, fir. Nah, ini salah kita. Zalim juga kita kalau seperti ini karena menghilangkan 1 huruf. Ini masuk kesalahan jali juga nanti. Ya, kalau kesalahan jali itu artinya apa? Berarti kita sudah fatal ya, kesalahan yang fatal dalam baca Al-Qur'an karena sudah menghilangkan huruf. Menghilangkan huruf, tertukarnya huruf ini bisa merubah makna. Maka jangan sampai hilang hurufnya. Jangan berhenti cukup di huruf ra-nya, tapi ha-nya juga disempurnakan. Contohnya gini. Ini yang benarnya seperti ini ya. Wastaghfir. Fir. Jadi ha itu kan memiliki karakter ya, karakter rokhwa ya. Ha, hi, hu, fir. Fir. Nah, jadi ha-nya itu tipis ya, karena kan dia hurufnya tipis. Jangan fir. Mengalir haknya itu tebal. Jadi tidak, jangan dari dada aja, cukup dari tenggorokan saja. Wastaghfir, fir. Gitu. Oke ya. Ingat, pokoknya kalau ada 2 huruf yang sukun maka perlu kita sempurnakan keduanya ya, jangan sampai 1 saja yang kita sempurnakan. Oke, terakhir
innahu, ya, ada nun musyaddadah, berarti tertahan suaranya sekitar 3 ketukan. Innahu. Nah, perhatikan mulut saya, huruf dhammah sempurna monyongnya. Innahu hu. Nah, lalu kana tawwa. Nah, ini ada huruf waw tasydid, berarti dia nabrah, berarti suaranya sedikit terangkat. Tawwa. Innahu kana tawwaba. Nah, seperti itu. Baik ya, insyaallah mudah-mudahan apa yang kita bahas pagi hari ini bermanfaat ya. Insyaallah mudah-mudahan. Jadi teman-teman semua yang sudah bergabung nanti bisa mengikuti pembelajaran kita setiap pagi ya. Insyaallah kita live setiap pagi mulai jam 8. Biasanya mulai jam 8. Nah, seperti itu.